Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Abdul Hanif, mahasiswa STK IPPG Sukabumi, semester 8 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi pembelajaran dari mata pelajaran ekonomi terkait dengan ketenagakerjaan. Yang dalam hal ini, saya akan membahas mengenai subbabnya, yaitu pengangguran dan masalahnya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Oke, ada beberapa pembahasan yang akan sama-sama kita bahas dalam kesempatan kali ini. Terdapat 5. Yang pertama yaitu pengertian pengangguran, kemudian ada tingkat pengangguran, kemudian ada macam-macam pengangguran, keempat, dampak pengangguran, dan terakhir, cara mengatasi pengangguran itu sendiri. Oke, kita mulai saja ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian pengangguran. Oke, sederhananya, pengangguran adalah angkatan kerja yang belum atau sedang mencari pekerjaan. Jadi, bila mana teman-teman saat ini eh, belum memiliki pekerjaan, berarti teman-teman termasuk pengangguran. Ataupun mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, tapi belum mendapatkan pekerjaan. Jadi, disebut juga pengangguran. Angkatan kerja itu adalah angkatan yang memang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Contoh daripada angkatan kerja ini adalah salah satunya adalah pelajar. Mereka bisa dikatakan sebagai pengangguran juga karena memang tidak bekerja. Tetapi tidak bekerjanya mereka ini dikarenakan memang sedang menempuh pendidikan. Itu sebagai contohnya. Oke. Ini contoh ya, Thomas dan Caca ini Thomas yang memang sedang belum bekerja ya, laki-laki karena memang baru fresh graduate jadi belum mendapatkan pekerjaan, ataupun Caca nih baru berhenti bekerja dan belum mendapatkan dan sedang mencari pekerjaan baru tapi belum mendapatkannya. Jadi memang begitu ya. Oke, next. Oke, jadi apa sih penyebab daripada pengangguran itu sendiri gitu kan? Sederhananya, pengangguran itu terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Jadi, atau bisa kita ambil sebuah konsep bahwasanya pelamar pekerja lebih banyak dibandingkan lapangan pekerjaan yang tersedia. Jadi misalkan yang melamar kerjanya itu adalah 1.000 orang, sedangkan lapangan yang di pekerjaan ataupun pekerja yang dibutuhkannya itu hanya 200. Jadi 8 orang lagi terpaksa harus menganggur. Jadi begitu gitu kan ya. Jadi masalah pengangguran ini sebetulnya sederhananya dapat teratasi sebetulnya ya ketika memang jumlah lapangan pekerjaan ini sesuai dengan jumlah pelamar pekerja. Tapi memang dalam prosesnya tentunya ada faktor-faktor ataupun penyebab-penyebab lain mengapa pengangguran itu terjadi. Oke, kita lanjut. Lalu tingkat pengangguran itu apa sih? Tingkat pengangguran ini adalah perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Jadi ternyata suatu negara itu dikatakan banyak penganggurannya itu karena memang diukur. Nggak serta-merta kita menyebut, oke, negara Indonesia negara yang banyak pengangguran. Tapi mana datanya? Semuanya perlu data untuk membuktikannya. Nah, untuk membuktikan Indonesia ini memang misalkan tingkat penganggurannya berapa sekian, maka harus dilakukan pengukuran dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Lalu bagaimana caranya? Lihat di slide selanjutnya. Nah, cara menghitungnya pertama kita menghitung dulu jumlah orang yang bekerja berapa. Kemudian ditambah dengan jumlah orang yang tidak bekerja. Setelah itu akan menghasilkan dan lanjut ke cara kedua nih, yang pertama dulu ya. Yang pertama kita menghitung dulu berapa total angkatan kerjanya. Kita bisa tahu angkatan kerja itu daripada jumlah orang yang bekerja, kemudian ditambah dengan jumlah orang yang tidak bekerja. Oke? Coba pahami. Selanjutnya, kita menghitung tingkat pengangguran. Rumusnya adalah jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja, kemudian dikali 100%. Oke, kita latihan. Ada contohnya ya. Kita lihat. Oke, terlewat, maaf. Nah, contohnya pada tahun 2015
jumlah orang yang bekerja di Indonesia adalah 65 juta ya, 65 juta. Oke. Sedangkan jumlah orang yang tidak bekerjanya adalah 45 juta. Diminta hitunglah berapa tingkat penganggurannya. Jadi cara pertama adalah kita hitung dulu berapa jumlah angkatan kerjanya. Jumlah orang yang bekerja ditambah dengan jumlah orang yang tidak bekerja. Dapat diambil yaitu 65 juta ditambah 45 juta. Jadi jumlah angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2015 adalah 110 juta. Kemudian kita masuk ke angkanya, jumlah pengangguran. Oke, maka hasilnya segitu. Oke, mungkin bisa teman-teman juga bantu hitung, takutnya salah juga ya. Oke, tapi kurang lebih begitu ya caranya. Jumlah pengangguran ini dibagi ini. Oke. Tip ya. Kita lanjut ke macam-macam pengangguran. Jadi pengangguran itu pertama, pengangguran berdasarkan lamanya kerja. Ada 3, pengangguran terbuka, setengah pengangguran, dan pengangguran terselubung. Apa aja? Maksudnya apa aja nih? Apa aja pengertiannya gitu kan? Kita akan bahas satu persatu. Pertama, pengangguran terbuka. Nah, pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak bekerja, alias ya saya memang nggak bekerja. Contohnya adalah mahasiswa yang baru lulus gitu kan, yang baru lulus kuliah, maaf bukan bekerja. Mahasiswa yang baru lulus kuliah, siswa SMK ataupun SMA dan sederajatnya yang baru lulus, mereka disebut pengangguran terbuka karena mereka memang benar bekerja gitu kan. Terbuka di sini artinya punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan gitu kan ya. Kemudian setengah pengangguran. Setengah pengangguran adalah angkatan kerja yang sudah bekerja, hanya tidak bekerja secara optimal atau bekerja kurang di bawah jam kerja. Jadi tidak seperti kebanyakan orang gitu kan. Setengah pengangguran ini bisa dibilang kerja yang part time ya, ataupun part time ya, bukan full time. Jadi kerja yang paruh waktu lah. Jadi dalam 1 minggu hanya terhitung gitu kan berapa jam kerjanya, misalkan hanya berapa sekian jam, misalkan hanya 10, hanya 20 jam per minggu. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa orang yang benar-benar bekerja itu kan dari siang sampai dengan sore itu wah padat sekali ya, dari jam 8 sampai jam 6 sore itu bekerja. Tapi orang yang setengah pengangguran paling hanya dari jam 10 sampai jam 12 misalkan, itu pun tidak tiap hari gitu, karena itu setengah pengangguran. Kemudian nih pengangguran terselubung. Wah, terselubung bahasa yang bagaimana ya? Pengangguran terselubung adalah angkatan kerja yang sudah bekerja, hanya tidak bekerja secara optimal, dikarenakan tidak memperoleh pekerjaan dikarenakan tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Misalkan saya bakatnya itu di bidang suara, misalkan menyanyi gitu kan. Tapi saya tidak menjadi penyanyi atau musisi, tapi melainkan menjadi seorang sales. Nah, maka ya bisa dibilang itu pekerjaan yang terselubung, pengangguran yang terselubung karena bekerjanya tidak sesuai dengan passion gitu kan. Makanya beruntunglah orang-orang yang bekerja sesuai dengan passion mereka, karena ya selain mereka akan enjoy dengan pekerjaannya, mereka pun bisa tidak termasuk ke dalam kategori pengangguran terselubung. Jadi misalkan nanti teman-teman ya dalam akhirnya bekerja kemudian tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya, maka termasuk ke dalam pengangguran terselubung. Tetapi ya dengan kondisi saat ini memang tidak ada pilihan lain ya gitu kan. Bisa bekerja pun alhamdulillah gitu kan, karena memang sulit ya saat ini mencari pekerjaan. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua ada berdasarkan penyebabnya nih, karena pastinya ada akibat, ada sebab gitu kan. Ada kita ya karena adanya orang tua kita. Gitulah. Canda. Maaf. Jadi ya adanya pengangguran ya karena ada beberapa sebab yang menyebabkan seseorang itu menganggur tentunya. Gak serta-merta dia tiba-tiba menganggur, enggak juga. Tapi ada penyebabnya. Ada 6 penyebab di sini seseorang menganggur itu. Yang pertama karena struktural, kemudian karena siklus, kemudian karena friksional, musiman, teknologi, dan juga sukarela. Kita yang pertama struktural. Struktural di sini adalah angkatan kerja yang menganggur dikarenakan adanya perubahan struktur ekonomi suatu negara. Contohnya misalkan negara Indonesia itu adalah negara yang awalnya itu agraris ya.
Tapi memang seiring berjalannya waktu berubah ke negara industri. Artinya banyak para petani yang akhirnya menjadi pengangguran. Karena sebelumnya bekerja di bidang pertanian, mereka menggarap lahan, kemudian lahannya itu beralih fungsi menjadi suatu pabrik, industri, sedangkan mereka tidak mampu bekerja di dalamnya, akhirnya menjadi pengangguran. Kemudian pengangguran siklus, sebentar, saya ini dulu. Karena takut salah juga ya menjelaskannya. Oke. Pengangguran siklus ya. Oke, pengangguran siklus adalah angkatan kerja yang menganggur dikarenakan adanya fluktuasi ataupun naik turunnya suatu aktivitas ekonomi di suatu negara. Misalkan negara tersebut mengalami masa depresi ataupun masa-masa merugi karena memang perekonomian tidak baik, maka di sini ya memang akan banyak perusahaan menderita kerugian yang mengakibatkan harga-harga menjadi tidak terkendali, kemudian tingkat upah pun menurun, yang dampaknya ya tadi kesempatan bekerja akan menurun dan banyak orang yang akan menganggur. Nah, itu salah satu contoh dari pengangguran siklus, gitu kan ya. Kemudian saat ini negara Indonesia recovery, masa pemulihan setelah pandemi juga di situ akan banyak ya dampak yang dirasakan oleh orang-orang. Salah satunya mungkin tidak akan banyak juga kesempatan kerja ataupun banyak pihak-pihak yang memang akhirnya tidak dilanjutkan kontrak pekerja mereka. Tapi ya di recovery ini sudah lebih mending lah dibandingkan dengan masa depresi gitu kan. Tapi tetap aja masa recovery ini tidak seperti awal semula sebelum depresi, di mana mungkin banyak kesempatan bekerja gitu. Kemudian pengangguran friksional. Pengangguran ini adalah angkatan kerja yang tidak bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Misalkan teman-teman saat ini sedang bekerja, bekerja, misalkan bekerja di perusahaan A, tetapi kita merasa perusahaan A ini tidak memberikan kesejahteraan yang layak kepada kita, maka kita ini akhirnya diam-diam gitu kan mencari lowongan kerja di tempat lain yang lebih baik tanpa berhenti dulu di pekerjaan di perusahaan A. Setelah kita dapat dipastikan diterima di perusahaan B, ya akhirnya kita mungkin berhenti dari perusahaan A. Jadi ibarat kata ya pengangguran yang friksional ini pengangguran yang situasional lah. Melihat bahwa saya ada peluang nih bisa di perusahaan B, ya udah saya coba masukin tanpa keluar dulu di A. Oke, diterima, ya udah saya keluar dari perusahaan. Nah, karena memang ujung-ujungnya ya teman-teman bukan masalah loyalnya, tapi kita juga ada berbicara kesejahteraan gitu kan nantinya. Oke, selanjutnya keempat ya ini. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena faktor musim. Nah, di Indonesia ada dua musim, ada musim panas, musim hijau. Musim panas, musim hijau. musim hujan dan musim penghujan dan musim kemarau ya Indonesia, maaf. Tapi banyak kok di Indonesia itu musim-musim ya, ada musim duren ya, musim rambutan ya, musim musim-musim lainnya ya, musim nikah dan sebagainya. Tapi itu bukan termasuk musim di sini ya, maaf, itu beda server. Tapi ya contohnya ya, maksudnya balik lagi ke pengangguran musiman ini adalah yang karena faktor alam ya, bukan faktor teknis seperti tadi. Adalah contoh para petani yang bekerja karena pengaruhi musim. Misalkan petani padi ini ya ketika musim kemarau mungkin dia setelah masa panen selesai mungkin akan berhenti dulu, tidak bekerja dulu karena menunggu hujan ya. Karena untuk menanam padi kan diperlukan curah hujan yang cukup tinggi ya teman-teman ketika di masa-masa awal. Ya pun seperti itu, ataupun misalkan petani lainnya juga ya, petani musiman tadi kayak musim rambutan, musim durian ya, mungkin selama belum berbuah bekerjanya ya tidak akan terlalu maksimal juga gitu kan. Gitu. Kemudian pengangguran teknologi adalah angkatan kerja yang menganggur dikarenakan dampak perkembangan teknologi atau adanya pergantian penggunaan tenaga manusia oleh mesin-mesin canggih. Jadi misalkan sebagai contohnya adalah penggunaan telepon seluler menyebabkan pengangguran bagi para karyawan warung telepon. Saat ini kan sudah tidak ada ya wartel gitu kan ya. Kalau yang tahu wartel berarti ya memang harusnya sudah punya anak gitu.
Jadi ya gitu ya, pengangguran karena teknologi ini dan akan semakin banyak pengangguran-pengangguran yang terjadi karena teknologi. Mungkin salah satu yang akan jadi pengangguran adalah orang-orang yang ada customer service di bank ya, di teller bank. Ke depan mungkin nggak akan pakai manusia lagi gitu. Kemudian pengangguran sukarela. Nah, ini pengangguran yang menurut saya ini pengangguran yang luar biasa gitu kan. Pengangguran sukarela adalah angkatan kerja yang memilih untuk tidak bekerja walaupun terdapat kesempatan bekerja. Jadi ya ketika ditanya kenapa gak kerja, ya saya memang males aja cari kerja. Saya pengen gini aja gitu kan, menikmati waktu, menikmati hidup. Nah, itu pengangguran yang sukarela, pengangguran yang memang tidak memiliki daya dan upaya, pengangguran yang pasrah begitu saja. Dan ini seburuk-buruknya orang gitu kan menurut saya. Oke. Kita lanjut ke dampaknya. Dampak pengangguran itu sendiri apa saja nih? Saya hanya menyantumkan 4 dan teman-teman boleh untuk berkomentar di kolom komentar apa saja sih selain 4 ini ya. Yang pertama, pendapatan masyarakat dan penerimaan negara dari pajak menjadi turun. Jelas ya, karena banyak orang yang tidak bekerja, artinya banyak orang yang tidak membayar pajak penghasilan. Ya, bagaimana bisa bayar pajak penghasilan? Bekerja saja tidak, gitu kan ya. Kemudian kedua, mendorong tingkat kriminalitas yang berdampak pada tingkat keamanan dan dalam berusaha. Jadi, ketika orang memang tidak memiliki pekerjaan, akhirnya berdampak kepada penghasilan, artinya biasanya akan menjadi nekat, gitu kan. Karena ya meskipun nggak punya uang, meskipun nggak punya penghasilan, pekerjaan yang namanya perut, yang namanya dapur harus tetap ngebul gitu kan. Yang namanya perut harus tetap diisi, yang namanya dapur harus tetap ngebul. Jadi disinilah orang-orang akan pada nekat mencuri lah, merampok lah, merampas lah dan sebagainya yang membuat tingkat kriminalitas itu tidak terkendali, yang berdampaknya pada keamanan ini akan berdampak tidak stabil ya, dan membuat orang-orang lain akan khawatir gitu kan untuk berbelanja misalkan seperti itu. Jadi kalau suatu negara tingkat penganggurannya tinggi, maka biasanya tingkat kriminalitasnya juga tinggi. Kemudian secara psikologis, pengangguran dapat mengurangi kepercayaan diri pelakunya. Biasanya ya orang yang pengangguran nggak pede gitu kan untuk ketemu orang gitu. Karena bakal ditanya kerja apa gitu kan. Ya nggak kerja gitu kan. Gimana gitu kan. Ya minder lah, akhirnya menarik diri dari sosial gitu kan. Ketika diajak reuni misalkan nggak datang lah karena orang-orang kan ke reuni misalkan datang bawa sebagainya, ini enggak, dia enggak bekerja, akhirnya enggak percaya diri gitu kan ya. Jadi itu kan. Kemudian yang terakhir, nah ini pengangguran dapat mengurangi fungsi akal sehat dan menghilangkan keterampilan pelakunya. Ya tadi balik ke angka 2, ketiga, ketika dia gak bekerja, akal sehatnya kena gitu kan, gak berpikir jernih, akhirnya melakukan segala hal gitu kan, bahkan yang dilarang oleh agama, dan membuat dia itu tidak percaya diri juga, akhirnya bunuh diri dan sebagainya kan, banyak kan pemuda yang seperti itu. Kemudian menghilangkan keterampilan pelakunya, misalkan awalnya itu hebat dalam hal bengkel gitu kan, tapi ketika dia tidak bekerja dalam waktu yang lama maka akan hilang kemampuan itu dengan sendirinya. Oke, itu ya. Kemudian cara mengatasi pengangguran ini yang saya rangkum dari buku dan internet dan sebagainya, ada 5. Teman-teman yang mungkin punya pendapat juga silakan berkomentar juga bagaimana sih cara mengatasi pengangguran itu sendiri. Saya mencantumkan 5. Yang pertama, bagi penganggur itu sendiri mereka harus dapat mengembangkan kreativitasnya melalui berwirausaha secara mandiri. Jadi ya memang jangan berpangku tangan gitu kan, jangan menyalahkan pemerintah juga, walaupun memang mungkin ada salahnya juga ya pemerintah, tapi oke lah, kita bisa apa nih gitu kan, bisa apa nih yang bisa kita cari peluang gitu kan, kira-kira apa nih yang bisa dikembangkan gitu kan, kreasi seni apa nih yang bisa kita maksimalkan, kita punya kemampuan apa nih, coba maksimalkan di situ, kita kembangkan wirausaha gitu kan, jangan berpangku tangan, jangan menunggu bantuan dari orang lain, kita gerak dulu gitu kan, baru lah mungkin bisa mencari bantuan. Kemudian juga harus pemerintah dalam hal ini juga harus membantu mengembangkan sektor usaha informal seperti home industry. Nah, banyak home industry yang memang sekarang sudah berkembang namun dalam perjalanannya tidak maksimal karena memang kurangnya dukungan dari pemerintah. Dan juga tadi kurangnya mungkin kreativitas daripada penganggur itu sendiri. Jadi perlu juga didukung entah itu dana ataupun secara pembekalan materi. Kemudian bukan materi ya, ilmu pendampingan lah. Kemudian mengadakan pendidikan dan pelatihan yang bersifat praktis tadi ya gitu kan,
bagaimana sih kiat-kiat berwirausaha, bagaimana kiat-kiat menjadi pengusaha yang sukses, bagaimana memaintain gitu kan agar tetap pendapatan bahkan menaik dan sebagainya. Kemudian yang ini mengembangkan program kerja sama dengan luar negeri dalam pemanfaatan tenaga kerja Indonesia. Jadi atau TKI ya. Sekarang banyak juga kan diimpor-impor gitu kan para pekerja kita, bukan diimpor ya, diekspor gitu kan keluar untuk bekerja. Dan itu harus terus dilanjutkan oleh pemerintah, bahkan ditingkatkan kembali karena memang kalau memang lapangan pekerjaan di kita ini belum mampu menyerap penawaran kerja, kenapa gak kita coba ke negara yang memang membutuhkan yang membutuhkan para pekerja gitu kan. Meskipun harus diperhatikan juga dari sisi keamanan dan kesejahteraan mereka. Dan terakhir mengembangkan balai latihan kerja, dan saat ini juga ini sudah ada namun memang belum banyak ya. Harusnya dikembangkan juga khususnya pada pelatihan-pelatihan yang bersifat praktis yang nantinya bisa mereka juga membuat suatu usaha sendiri, misalkan pelatihan balai kerja menjahit, kemudian bengkel, kemudian komputer dan sebagainya. Jadi mereka pun nggak harus mencari pekerjaan setelah selesai mengikuti pelatihan kerja, tapi bisa juga membuka bengkel sendiri, membuka tempat menjahit sendiri dan sebagainya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.